Hai sahabat teknologi, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Teddy Apriyadi dari Interstek. Seperti kita ketahui bersama, bahwasannya Internet of Things beberapa tahun terakhir telah menjadi jargon spesial di ranah teknologi, yang mana keberadaan Internet of Things di era transformasi digital seperti sekarang begitu diperlukan di berbagai sektor. Aplikasi inovatif dan kreatif yang berbasis IoT sudah bisa banyak kita temui. Rekan-rekan pasti tidak mau tertinggal kan? Untuk itu, rekan-rekan sudah berada di channel YouTube yang tepat nih. Kita akan sama-sama belajar tentang IoT yang akan kita bagikan secara gratis kepada rekan-rekan semua. Jadi, rekan-rekan yang tidak mempunyai basic tentang IoT pun bisa tetap mengikuti pembelajaran ini. Kita akan bagi tiap video menjadi beberapa bagian yang telah kita susun menjadi media pembelajaran yang mudah untuk dipahami. Nah, untuk pertemuan pertama ini atau untuk video pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan IoT. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian Internet of Things, yang kedua sejarah Internet of Things, yang ketiga arsitektur Internet of Things, yang keempat manfaat Internet of Things, dan yang terakhir adalah prospek Internet of Things. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian Internet of Things. Nah, Internet of Things di sini adalah merupakan kemampuan internet di mana alat atau Internet of Things ini sendiri memiliki potensi untuk mengubah sebuah dunia. Nah, ini menurut Kevin Ashton pada tahun 2009, beliau merupakan pencetus Internet of Things itu sendiri. Nah, singkatnya adalah Internet of Things menghubungkan semua perangkat ke internet dan memungkinkan perangkat IoT berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Nah, jadi segala sesuatu benda yang dapat berkomunikasi menggunakan jaringan internet. Nah, kurang lebih untuk pengertian Internet of Things seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu sejarah Internet of Things, yang mana kita mulai dari revolusi industri. Nah, revolusi industri pada abad ke-18 atau industri 1.0 ini yaitu mechanical production equipment powered by steam. Jadi proses produksi masih menggunakan tenaga uap. Lalu pada abad ke-19 ini industri 2.0 yang mana mass production assembly, land requirement labor and electrical energy. Jadi sudah masuk ke proses produksi massal yang mana sudah menggunakan energi listrik. Nah, lalu pada abad ke-20 di sini mengalami peningkatan industri 3.0 yang mana automatic production using electronic and IT, yang mana sudah mulai menggunakan otomatisasi dalam produksi dan menggunakan elektronik dan juga IT. Lalu sekarang ini industri 4.0 yang biasa sering kita dengar, yang mana intelligent production incorporate with IoT, lalu cloud technology dan big data. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk ke industri 4.0 walaupun ada di beberapa negara yang sudah mulai menerapkan industri 5.0 seperti itu. Nah, lalu kita fokus ke sejarah Internet of Things itu sendiri, yang mana Internet of Things pertama kali dicetuskan oleh Kevin Ashton seperti yang saya sebelumnya bicarakan. Lalu pada tahun 1999 RFID atau Radio Frequency Identification ini ditemukan. Lalu pada tahun 2003 RFID mulai digunakan di dunia militer Amerika Serikat. Lalu di tahun 2005 IoT banyak ditulis di media massa besar seperti The Guardian, Amerika Ilmiah, maupun Boston Globe. Lalu pada tahun 2008 promosi besar-besaran dari pengguna internet protokol atau IP pada jaringan smart object untuk mengaktifkan IoT ini sendiri. Lalu pada tahun 2011 IPv6 diluncurkan memicu banyak pertumbuhan besar dari IoT untuk berbagai bidang. Nah, kita lihat perkembangannya kalau kita lihat dari internet itu sendiri, yang mana ada masa pre-internet
yaitu human to human, yang mana zamannya kita masih menggunakan SMS atau telepon mobile seperti itu. Lalu Internet of Contents, yang mana ada keluar www ya, atau bisa kita sebut atau munculnya email, lalu information, entertainment, lalu ada Internet of Service, ini Web 2.0, yang mana ada e-production sama e-commerce. Lalu Internet of People, yaitu sosial media seperti kita ketemu bersama, ada Facebook, ada YouTube, Skype, Zoom, lalu ada IG dan sebagainya. Nah, lalu ke Internet of Things, yang mana mesin to mesin. Nah, ini digunakan untuk identification, tracking, monitoring, metering, automation, actuation, payment, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, untuk arsitektur Internet of Things sendiri secara sederhananya seperti ini. Jadi ada 3 layer. Walaupun sebetulnya banyak layer ya untuk Internet of Things, ada yang menyebutkan 3, 4, 5, bahkan sampai 7. Tapi kita mencoba untuk memahami dasarnya terlebih dahulu menggunakan 3 layer. Nah, di sini ada layer pertama ada application, layer kedua ada network, dan layer ketiga ada perception ya. Nah, untuk application ini lebih ke usernya, yang mana smart home, smart city, smart government, seperti itu. Nah, lalu ada network, ini adalah untuk menghubungkan antara perception sama aplikasinya. Di sini banyak ya, ada wifi, ada bluetooth, access point, router. Nanti kalau misalnya ke level yang lebih advance ada LoRa, ada Zigbee, ada NB-IoT, dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, lalu ada perception, di sini ada sensornya, ini ada RFID untuk sebagai input, lalu ada PC untuk inputnya juga, seperti itu. Lalu di sini kita akan masuk ke arsitektur yang lebih kompleks ya. Di sini ada 4 layer, ada application, software, communication, ada hardware. Nah, kalau kita lihat sendiri di application level, di sini ada customer IoT, ada basis IoT. Nah, customernya banyak ya, bisa di home, lifestyle, health, mobility, dan yang lainnya. Lalu di bisnisnya sendiri ini ada retail, industri, healthcare, building, energi, service, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada software level. Untuk software level ini ada sistem hardware, lalu ada IT platform. Jadi IT platform ini berguna biasanya untuk menampilkan data-data dari nilai-nilai sensor yang dihasilkan, atau juga bisa sebagai kontrol atau kendali, yang mana dalamnya banyak sekali bagian-bagiannya. Lalu ada communication level, seperti yang tadi saya bilang, ada protokolnya juga, ada MQTT, CoAP, DDS, SMPP, dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk lebih dalamnya. Lalu ada network transport protokolnya, ada IPv4, IPv6, IPv6, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada hardware level. Nah, mungkin nanti kita bakal lebih dalam lagi untuk belajar hardware levelnya. Sini ada Arduino, lalu ada ESP8266, ESP32, Raspi, Jetson Nano, dan sebagainya. Lalu ada sensor juga banyak. Ada sensor sentuh, misalnya sensor suhu, sensor kelembaban, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada communication hardware, sini ada SPI, ada RS485, ada Modbus, wireless, lalu ada aktuatornya juga banyak ya, ada hidrolik, electrical, pneumatik, mekanik, dan sebagainya. Untuk prosesornya ini misalnya pakai Mega, Mel, dan lain sebagainya. Device operating system, general purpose, real time, other hardware, PCB, ada resistor misalnya untuk komponen-komponen dasarnya. Jadi kurang lebih seperti ini.
Jadi untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu manfaat Internet of Things. Nah, untuk Internet of Things sendiri itu banyak sekali ya rekan-rekan semua manfaatnya. Di sini hanya sebagian kecilnya aja. Yang pertama ada business efficiency, bisa sebagai power control, employee efficiency, revenue enhancement, lalu ada quality. Di sini ada air quality, temperature control, employee hygiene monitoring. Lalu ada safety and secure. Ini ada IT security, video verification, access control, fire alarm, smart monitoring, dan juga ada customer experience, ada brand audit, process audit, asset utilization, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat dari Internet of Things itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu prospek Internet of Things. Nah, di sini ada prospek market Internet of Things global ya. Kalau misalnya kita lihat dari tahun 2019 sampai 2027, ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Yang mana pada tahun 2019 ini hanya 115 billion dolar. Nah, sedangkan pada tahun 2027 meningkat menjadi 525 billion dolar. Nah, ini merupakan suatu opportunity untuk kita semua. Nah, selanjutnya di sini prospek market Internet of Things di Indonesia itu sendiri, yang mana pangsa pasar IoT di Indonesia diprediksi mencapai 444 triliun pada tahun 2022 dan 1.620 triliun pada tahun 2025. Nah, ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Nah, kontribusi utamanya yaitu application. Di sini ada 43%, platform 35%, device 13%, dan network 9%. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu acuan rekan-rekan semua nanti mau fokus ke hal apa. Nah, untuk prospek pekerjaan sendiri di Internet of Things ini sangat banyak sekali ya rekan-rekan. Di device sendiri di sini ada IoT engineer, lalu desain PCB, desain rangkaian elektronik dan skematik, pembuatan PCB, desain produk, data analis, electrical engineering, hardware engineering, mechanical engineering, device quality and control, lalu ada implementation, IoT implementation ya. Nah, lalu untuk networknya sendiri di sini ada network engineer, IT support system, IT security engineer, RF networking engineering, NOC engineering, IT server, protocol engineer. Nah, untuk platform dan aplikasinya ini ada admin website, website development, SEO web optimize, marketing and sale, production IoT analyst, mobile development, cloud engineering, dan juga web analyst. Nah, jadi untuk prospek pekerjaannya juga ini sangat banyak sekali gitu. Oke, sekian video kali ini. Saya harapkan dengan video ini rekan-rekan memiliki gambaran perihal pengertian, sejarah, arsitektur, manfaat, dan prospek dari Internet of Things itu sendiri. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan, mohon untuk bisa sama-sama kita koreksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Teddy Apriyadi, pamit undur diri. Salam teknologi.